Pengalaman adalah guru yang terbaik. Ayo latihan terus. Sering sharing sama orang lain supaya kita dapat pengalaman mereka. Kok salah semua sih? Bingung ya kenapa kata-kata di awal salah semua? Di video kali ini, Reza akan menjelaskan tentang refleksi diri. Tapi sebelum itu, jangan lupa tonton sampai habis, subscribe, like, komen, share, dan nyalakan belnya sebagai bentuk dukungan nyata kalian ke Angkatca. Ternyata, seperti kata John Dewey, kita tidak belajar dari pengalaman, tapi kita belajar dari merefleksikan pengalaman. Refleksi diri adalah proses menganalisis secara sadar, kritis, dan aktif terhadap suatu kejadian yang dialami. Gampangnya, misalnya aku akan berpikir, yang pertama, apa yang aku lihat dari diri aku sendiri saat ini? Atau yang kedua, apakah diri aku yang saat ini sudah sesuai dengan apa yang aku harapkan? Biar lebih gampang aku contohin ya. Jadi, dalam refleksi diri itu ada 6 tahap. Tahap yang pertama adalah pilih pengalaman yang akan kita refleksikan. Sebenarnya pengalaman ini bisa apapun, misalkan tentang keterampilan atau kemampuan seperti bela diri, menggambar, olahraga, dan lain-lainnya. Sehingga setiap kita merefleksikan diri, kita akan terus mengasah kemampuan itu. Atau kejadian sehari-hari seperti pertemanan, percintaan, atau keuangan. Intinya pengalaman-pengalaman ini tuh bisa terjadi pada siapa aja dan kapan saja. Tetapi pengalaman ini tidak akan berharga, pengalaman ini tidak akan bermakna kalau tidak kita refleksikan. Jadi yang pertama tadi, pilih pengalaman yang ingin direfleksikan. Dan saat ini aku akan memilih tentang pertemanan aku. Nah, tahap yang kedua adalah kita detailkan apa yang terjadi pada saat itu sampai sedetail mungkin. Nah, contohnya di pengalaman aku punya satu teman yang dia dari SMA sering main bareng sama aku. Tapi saat di perkuliahan itu kita udah lost kontak. Kita ini lost kontak karena satu-satunya kegiatan yang kita bersama adalah saat kita bermain game. Dan pada saat kuliah dia udah gak main game lagi atau vakum dari gamenya, sehingga kita udah gak ada komunikasi lagi sampai saat ini. Nah, setelah kita mendeskripsikan pengalaman dengan detail, tahapan yang ketiga adalah kita cari tahu apa yang salah dari pengalaman itu, atau apa yang ingin kita refleksikan, atau apa yang ingin kita pelajari. Dari kasus yang tadi, aku merasa ada satu kesalahan aku, yaitu kita hanya melakukan komunikasi saat bermain game saja. Selanjutnya, tahapan yang keempat adalah kita mencari bukti eksternal. Nah, bukti eksternal ini bisa didapatkan dari siapapun, bisa dari teman-teman, atau kalau misalkan kita mau merefleksikan kegiatan bela diri atau tadi kemampuan-kemampuan, kita bisa nanya ke pelatih kita atau ke orang tua atau siapapun. Intinya kita bisa mengetahui sudut pandang orang lain, karena ada orang yang cenderung terlalu over atau terlalu berlebihan dalam menilai dirinya, sehingga dia itu sebenarnya masih kurang tapi merasa dirinya sudah cukup. Sebaliknya, ada juga orang yang dia terlalu rendah diri, jadinya sebenarnya dia udah cukup bagus tapi merasa kurang aja terus, sehingga malah jadinya minder dengan kemampuannya. Tapi ternyata setelah aku tanya ke teman-teman aku, ada 2 hal yang baru aku sadari. Yang pertama, kita nggak pernah ngobrolin hal lain selain yang berkaitan dengan game. Yang kedua, waktu kita main di game aja, yang kita chatkan atau yang kita obrolkan itu ya yang berhubungan dengan game, seperti turnamen atau nonton game bareng dan lain-lain. Nah, selanjutnya tahapan refleksi diri yang paling teoritis adalah yang tahapan kelima, yaitu menghubungkan dengan teori atau pengalaman lainnya. Beberapa waktu yang lalu aku melihat ada postingan dari teman aku, story tentang peer group. Untuk membentuk suatu persahabatan yang intim itu artinya yang dekat, kita membutuhkan 3 poin utama. Yang pertama, positivity, artinya dalam pertemanan itu harus positif. Yang kedua adalah konsistensi atau meningkatkan jumlah interaksi atau pertemuan. Yang ketiga adalah vulnerability atau kerentanan, artinya kita saling terbuka satu sama lain. Nah, berhubungan dengan pengalaman lainnya adalah waktu aku di kampus, sebut saja ada teman aku namanya Aul. Kami bersahabat dengan dekat walaupun dia nggak main game, karena Aul ini menerapkan
dia terbuka untuk menceritakan kegiatannya dia, kehidupan sehari-harinya kepada aku, sehingga aku juga menjadi nyaman untuk menceritakan kehidupan aku juga ke dia. Nah, oleh karena itu tahapan refleksi diri yang terakhir, yang keenam, adalah membuat rencana tindak lanjut. Dengan seluruh tahapan yang tadi, yang akan aku lakukan selanjutnya adalah yang pertama, mencari kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman aku. Yang kedua, menanyakan kabar atau keadaan tertentu secara berkala, bisa setiap seminggu, atau yang penting tidak mengganggu dia. Yang ketiga adalah terbuka lebih dahulu supaya nanti kedepannya dia juga menjadi terbuka seperti yang dilakukan oleh Aul. Nah, apa setelah ini kita nggak bisa refleksi diri lagi? Justru langkah refleksi diri ini akan selalu berulang, akan seperti siklus. Cara pertemanan ini akan aku tanyakan lagi pada orang lain, atau aku juga bisa mencari informasi-informasi baru, teori-teori baru terkait pertemanan, sehingga aku bisa menerapkan teori-teori tersebut dan belajar dari pengalaman-pengalaman aku lainnya. Jadi pengalaman itu bukan guru yang terbaik, tapi pengalaman itu bisa menjadi guru yang terbaik apabila kita merefleksikan pengalaman tersebut. Terus tadi juga kata-kata sebelumnya, ayo latihan terus. Nah, latihan aja gak cukup, tapi kita perlu untuk merefleksikan apa yang masih kurang dari latihan itu, apa yang sudah baik dan perlu dipertahankan. Atau tadi sharing sama orang lain biar berdasarkan pengalamannya, gimana caranya sharing itu bisa menjadi bermanfaat bagi kita, yaitu kita refleksikan dengan pengalaman kita sendiri, dengan teori-teori yang ada, supaya kita mendapatkan manfaat dari pengalaman itu. Oke, aku rangkum lagi ya semuanya. Jadi tahapan refleksi diri yang pertama adalah kita mencari pengalaman apa yang ingin kita refleksikan. Yang kedua, kita detailkan sedetail mungkin pengalaman tersebut. Yang ketiga, kita cari apa yang bisa diperbaiki dari pengalaman tersebut. Yang keempat, kita mencari bukti eksternal. Yang kelima, kita hubungkan dengan teori dan pengalaman lainnya. Yang keenam adalah kita membuat rencana tindak lanjut. Terima kasih banyak sudah menonton video Angkaca. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa share, komen, like, subscribe, dan nyalakan belnya sebagai bentuk dukungan nyata kalian ke Angkaca. Sudah siap berkembang bersama? Kalau Angkaca sudah siap